Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala hadzal yawma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was thawaba lil mu'addinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap kaum muslimin sidang Jumat Masjid Jami As-Sirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat barokah ismah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang dhaif tentunya, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Insya Allah kalau ini bisa kita laksanakan terus dengan istiqamah, dengan penuh tanggung jawab, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah kubur ini memang salah satu bicara yang menakutkan. Namun sadar ataupun tidak sadar, kita sebagai manusia suatu saat pasti akan ke alam kubur. Bahkan alam kubur ini merupakan rumah masa depan kita. Banyak orang yang lebih memperhatikan rumah di dunia, sementara dia lupakan rumahnya nanti di alam barzah yang kita kenal dengan alam kubur. Nah, pada kesempatan khutbah kali ini sengaja saya bicara masalah kubur. Kenapa? Ini menjadi satu rem buat kita. Apapun yang kita geluti selama ini, apapun profesi kita saat ini, maka harus selalu kita ingat, suatu saat kita akan pulang, yang namanya kita masuk ke rumah masa depan, yaitu alam kubur. Ada satu makalah yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di sana beliau bilang, sab'atu asya'a tunawwirul qabra. Ada 7 macam amalan yang bisa menerangi kubur. Kalau kita lihat secara kasat mata, kubur itu gelap karena nggak ada lampu. Kubur itu tidak bercahaya karena memang kita bisa lihat yang begitu sempit dan gelap.
Namun kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada 7 amal perbuatan yang bisa menerangi kubur. Yang pertama, kata beliau, al-ikhlas fil ibadah. Kalau ingin kubur kita nanti terang, kalau ingin kubur kita nanti bercahaya, maka kita harus saat ini sudah bisa menanamkan dalam setiap amal ibadah kita didasari dengan ikhlas. Al-ikhlas fil ibadah. Ikhlas di dalam ibadah insya Allah akan membuahkan hasil suatu saat manakala kita sudah berada di alam kubur, maka alam kubur itu akan bercahaya, akan terang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun." Artinya manusia semuanya itu nanti akan mengalami kerusakan, celaka dia. Kecuali orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Orang-orang yang punya ilmu pengetahuan begitu juga akan hancur, akan celaka. Kecuali orang yang mau mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya pun akan celaka, akan rugi. Kecuali mereka yang ikhlas. Makanya setiap kita membaca di dalam referensi kitab-kitab, maka yang pertama sebagai tujuan utama, maka Rasulullah menjelaskan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi ini penting sekali buat kita Bapak Saudara. Jadi setiap langkah kita, apapun profesi kita, tolong tanamkan niat yang baik, tanamkan keikhlasan, sehingga insya Allah apapun bentuknya, walaupun kelihatannya dunia, tapi kalau niatnya benar, insya Allah nilainya jadi akhirat. Tapi belum tentu kelihatannya akhirat, tapi kalau niatnya salah, maka tidak akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang bisa menerangi kubur, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Orang tua itu karomah, orang tua itu keramat buat kita. Sehingga kalau kita ingin sukses hidup kita, ingin berhasil hidup kita, baik dunia maupun akhirat, maka salah satu yang harus kita kerjakan birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi setelah Allah memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk mengabdi kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah, untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah, ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, wa bil walidaini ihsana. Jadi kita disuruh senantiasa melakukan ihsan, melakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, kalau kubur kita pengen bercahaya, silaturahim. Silaturahim ini penting. Di dunia silaturahim diperintahkan agar hubungan kita sesama manusia baik.
Kalau kita pengen lancar rezeki kita, lancar segala macam-macam kegiatan dan usaha kita, maka jangan sampai kita lupakan perbanyak silaturahim, baik ke atas maupun ke bawah. Ini silaturahim penting. Sehingga begitu pentingnya perintah silaturahim masih dianjurkan pada saat nanti penduduk-penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorga. Masya Allah. Biasanya amalan itu hanya dikerjakan saat di dunia. Sholat saat di dunia. Puasa saat di dunia. Di akhirat sudah tidak lagi diperintahkan kita berpuasa. Di akhirat kita sudah tidak lagi diperintahkan untuk sholat. Tapi silaturahim itu masih diperintahkan. Sehingga banyak ibarat kitab, baik berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, di sana dijelaskan bahwa penduduk-penduduk sorga seringkali bersilaturahim dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk itulah makanya kalau pengen hidup berkah, silaturahim diperbanyak. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa ayyun sa'a lahu fi asarihi falyasir rahimah. Jadi kata Rasul, kalau kamu kepengen diluaskan rezekinya, diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupannya, bahkan berkah umur, maka kata Rasulullah, falyasir rahimah, silahkan perbanyak silaturahim. Yang keempat, alla yudi'a umrohu fil maksiyah. Jangan kita sia-siakan umur kita dalam perbuatan dosa dan maksiat. Umur ini sangat singkat, Bapak Saudara. Bahkan kalau kita lihat umat Nabi Muhammad, usianya baina sittin was sab'in, antara 60 dan 70. Kalau sekarang ada orang yang usianya di atas 70, itu udah merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar banyak info-info, mereka yang usianya di bawah 60 sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita sia-siakan umur yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu setiap sholat kita baca, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, bahkan matiku, itu semuanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kelima, alla yutbi'a hawahu, jangan ngikutin hawa nafsu. Kenapa kita tidak dianjurkan untuk mengikuti hawa nafsu? Allah berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Hawa nafsu biasanya memotivasi manusia untuk melakukan kerusakan dan kerusakan. Untuk itulah jangan kita ikuti hawa nafsu. Bahkan orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu termasuk dalam kategori jihad akbar. Jihad yang paling besar. Jadi ketika kita udah bisa melawan hawa nafsu yang membuat kerusakan, yang bisa merugikan bukan hanya dirinya, keluarganya, bahkan merugikan orang banyak, ini otomatis kita sudah namanya jihad al-akbar. Kita udah bisa berjuang yang dikategorikan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam, ayyajtahida fit ta'ah. Kalau kubur kita pengen bercahaya, ayo kita bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Jangan malas untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ayyuksira zikrallah. Yang ketujuh, supaya
kubur kita terang, maka kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, maka hati kita akan terasa tentram. Hidup di dunia ini udah banyak problem yang kita hadapi. Tanpa kita zikir, tanpa kita mengingat kepada Allah, maka mustahil kita bisa menghadapi berbagai macam problem dalam kehidupan ini. Tapi insya Allah Bapak Saudara, kalau kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita hadapi. Semoga nantinya satu saat manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita akan ditempatkan di salah satu tempat yang namanya kubur. Mudah-mudahan kubur kita senantiasa dijadikan kubur yang terindah, raudhah min riyadil jinan, menjadi satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li walakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu samad lam yalid. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi kursih. Wassalasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim wardallahumma an arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasruddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wasaira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله